Oke, berikutnya kita akan memasang ini motor DC ya ke Arduino. Nah, namun di sini motor DC itu tidak bisa langsung dipasangkan seperti servo. Kalau servo ini bisa langsung ke Arduino-nya. Nah, untuk motor DC itu membutuhkan motor seal. Jadi bentuk motor shield itu seperti ini. Bentuknya beda-beda, ada seri-serinya beda-beda. Namun di sini saya pilih yang model ini karena ini lebih lengkap. Jadi bisa mengeluarkan atau menghandle 4 motor sekaligus. Jadi 4 DC motor. Ini kan M1, M2. Jadi 2 di sini itu bisa digunakan 1 DC motor, 2 di sini 1 DC motor. M3 kemudian M4, jadi bisa menghandle 4 DC motor atau 2 servo atau 2 stepper motor. Jadi stepper motor beda lagi bentuknya. Di sini yang akan kita bahas ini dulu. Jadi DC motor ada beberapa hal yang perlu diketahui di sini. Pin ini itu perlu dipasang, nanti saya tambahkan videonya habis ini. Oke, karena di sini belum ada pinnya, ini kan belum ada pinnya, kita perlu memasangkan, menambahkan pin seperti ini. Oke, seperti ini. Kan di sini ya. Kita itu seperti ini. Kemudian kita masukkan. Jadi ada 3 baris pin yang perlu kita, nah seperti ini. Oke. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Kelihatannya gampang tapi susah ya. Sekali lagi. Kemudian ini kita masukkan lagi. Nah, oke. Terus di belakangnya kita solder. Nah, ini nyoldernya yang agak susah karena kecil-kecil banget. Oke, kita coba. Kita isolasi biar enggak. Few moments later. Terus, nah setelah ini pin terpasang perlu diketahui bahwa pemasangan pin ini kemarin salah. Jadi ini kan nggak masuk semua ya. Ini loh. Nah, ini tingginya beda-beda karena pas masang solder itu, nah bengkoknya juga beda-beda ini. Pas masang ini agak hati-hati, jadi benar-benar ditekan di sini, kemudian baru di solder yang bagian sini. Dan soldernya memang agak susah karena sempit. Nah, apa itu jaraknya itu sempit-sempit, jadi agak susah dan hati-hati banget. Kenapa harus hati-hati? Karena kalau kepanasan bot yang lain atau komponen yang lain akan mati. Jadi memang harus benar-benar hati-hati. Nah, di sini fungsi-fungsinya adalah ini kalau masukkan. Jadi ini nanti itu Arduino di sini itu dapat powernya dari sini. Jadi cuma dapat ini ke sini udah, nanti ini juga dapat power. Kemudian kalau memang mau dibedain antara power yang di Arduino dan di sini dibedakan, misal ya DC motor itu di sini motornya itu lebih dari 12 volt. Padahal di sini cuma 12 volt, maka ini perlu dicopot. Jadi ini perlu dicopot agar antara Arduino dan apa itu sumber daya power dari motor itu berbeda. Jadi kalau beda itu perlu dicopot agar antara motor dan Arduino terpisah powernya. Kalau model dipasang seperti ini artinya powernya dijadikan satu. Kemudian ini adalah lubang untuk servo. Jadi ada servo 1 dan servo 2, pin 9 dan pin 10. Lupa yang mana yang 9, yang 10 yang mana, tapi 2 ini pin 9 dan pin 10. Kemudian
Ya, seperti itu. Oh ya, kalau ini nanti dipasang, ini biasanya panas sekali. Jadi kemarin saya tambahkan pendingin di atas di sini. Kemudian ini reset seperti yang ada di tombol bawahnya sini sama. Ini ada resetnya. Nah, yang spesial dari ini itu bisa dipasang seperti ini. Jadi shieldnya itu bisa lebih rapi. Jadi bisa dipasang seperti ini. Nah, seperti ini tinggal dimasukin. Oke, jadi rapi banget toh. Ya, rapi-rapinya elektronika ya seperti ini. Ini kelihatan rapi itu. Nah, oke, mari kita pasang. Intinya kita pasang di M1 saja ya. Kita pasang di M1. Few moments later. Berikutnya kita akan mencoba mengendalikan ini sisi codingnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari library dari alatnya ini, AF motor ya. Kita cari di alat, kemudian manage library. Bentar, butuh waktu. Kemudian di sini diketik AF motor. Kemudian nanti akan keluar. Nah, di sini ada Fruit Motor Seed Library. Kemudian di sini installed karena sudah saya install. Kalau belum tinggal di seperti ini, kemudian klik install di sini. Nah, di sini klik installnya sudah terinstall. Kalau belum silahkan klik install. Kemudian setelah terinstall, kita perlu mencari library-nya. Kita perlu memasang library-nya seperti ini. Kemudian kita klik saja nih, manage library, kita library. Sketch include library. Lupa saya. Sketch include library, kemudian ini kita cari ada Fruit Motor Shield, tinggal kita klik aja. Sebenarnya ini diketik aja juga nggak apa-apa, tapi tulisannya kan nggak hafal ini. AF motor titik H gitu. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikannya dulu. AF garis bawah DC motor gitu ya. DC motor, AF DC motor, kemudian motor 1. Nah, tadi kita pasang di sini di pin M1, artinya kita 1 ya, motor 1. Kemudian karena dipasang di pin 1, kita klik kita pasang angka 1, artinya pin 1 ya. Kemudian di sini untuk setup itu tidak perlu kita tambahkan, kita langsung di sini aja, kita coba. Nah, untuk perintahnya itu tulisannya ini kan definisinya motor 1 ya. Kita ketik motor 1, nama motornya, kemudian titik run. Nah, run-nya mau maju atau mundur. Kalau maju itu forward. Oke. Maju kita kasih delay misalnya 2 detik ya. Maju 2 detik. Kemudian berhenti. Motor 1 run, berhenti itu release. Oke. Delay 2 second. Kemudian kita mau mundur. Jadi maju mundur. Kita copy aja ya. Kita buat mundur. Mundur itu backward. Misalnya backward seperti ini. Mundurnya 2 second. Kemudian kita mau release itu kan berhenti, kita copy, kemudian kita paste.
kasih 5 detik biar agak lama. Rilis itu berhenti. Kemudian kita coba, kita cek dulu apakah sudah benar Arduino Uno benar. Kemudian cek lagi COM-nya sudah terhubung. Kemudian kita cek dulu apakah sudah benar. Sudah, kemudian kita upload. Tidak bergerak. Kita butuh power tambahan di sini. Jadi ini ada ground dan positif. Tapi ini saya temukan bahwa ini ternyata ini ucul ini lepas ini. Kita coba aja ya. Nggak usah pakai power dulu. Apakah langsung bisa gitu. Jadi ini kita masukin seperti ini. Apakah ini bisa jalan? Ternyata tetap tidak. Apakah salah M-nya? Salah, enggak juga. Jadi tetap aja nggak bisa jalan. Kita coba pakai power tambahan saja. Kita tambahkan. Kita hidupin solder dulu. Kita pasang power tambahan groundnya di sini ya. Nah, power tambahan kita menggunakan baterai 18650. Di sini baterainya baterai bekas laptop. Ini harganya sekitar 15 ribuan. Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Nah, ini yang sekitar 15 ribuan, yang 2000 mAh. Kemudian oke, kita masukkan dulu. Ini jangan dipasang dulu kalau saat. Jadi ini kan harusnya seperti ini. Nah, kalau dipasang nanti kalau konslet ini kebakar, ampernya besar. Mana? Ini ya. Kemudian sudah ya. Kita coba apakah tadi codingnya berhasil. Kebalik. Positifnya itu bentuknya seperti ini, negatifnya bentuknya seperti ini. Jadi hampir-hampir sama seperti baterai biasa, tapi di sini flat top. Jadi positifnya itu enggak jendul seperti baterai biasa. Jadi agak hati-hati dan jangan sampai terbalik. Kita coba benarkan ini plus, ini ground. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian kita coba masukkan di sini. Apakah ada pergerakan? Belum ada pergerakan sama sekali. Artinya tadi codingnya ada yang salah ya. Oke, setelah dicoba ternyata kasih baterai pun ini tetap aja belum bisa jalan. Artinya di sini ada masalah dan belum tahu di mana AFDC motor. Coba di sini kita tambahkan ya. Motor 1 set speed ya 10 misalnya, berapa 100 ya. Kita coba apakah bisa. Oke, artinya bisa jalan itu. Oh, ini harus ditambahkan di setupnya itu diberikan set speed ya. Kita coba di sini kita tambahkan, kita ganti pakai baterai. Jadi ini kan belum bergerak. Jadi ini nggak bisa bergerak, cuma bunyi kuk gitu aja. Oke, kita copot dulu. Kemudian kita ganti ke baterai. Jadi agak repot memang di sini. Nah, ini jalan sekarang. Oke, bisa dilihat.
berhenti, kita tambahkan selotip ya. Oke, ke kanan, ke kiri, terus berhenti. Jadi ini sama persis dengan yang ada di sini ya. Jadi kesalahan yang tadi kita buat di sini belum di set speednya. Jadi ternyata speednya memang harus di set di pertama kali. Oke, seperti itu. Kalau ini dikasih roda, hasilnya seperti ini. Ini kita kasih roda ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk memasang motor DC di Arduino. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.